Halo football lovers, selamat datang kembali di channel Seniman Bola. Pada video belajar Villanesia kali ini, kita akan membahas lebih jauh mengenai aksi-aksi sepak bola. Pada video sebelumnya, kita telah mengenal struktur permainan sepak bola yang terdiri dari 3 momen utama, yaitu menyerang, bertahan, dan transisi. Di dalam setiap momen sepak bola, diperlukan aksi-aksi sepak bola yang mendukungnya. Lalu apa saja aksi sepak bola yang dilakukan di tiap momen tersebut? Momen penyerangan selalu dimulai dengan fase membangun serangan. Untuk bisa membangun serangan, tim perlu melakukan berbagai aksi sepak bola. Baik aksi menggunakan bola seperti dribble, passing, heading, atau kontrol, serta aksi tanpa bola seperti creating space, run into space, dan sebagainya. Setelah tim membangun, maka tentu tim perlu menyelesaikannya. Untuk menyelesaikan serangan, terdapat aksi sepak bola seperti shooting dan heading. Pada momen bertahan, dimulai dari fase ganggu lawan bangun serangan. Aksi sepak bola yang dilakukan pada fase ini, misalnya pressing, marking, covering, tackling, dan sebagainya. Lalu pada fase cegah lawan selesaikan serangan, aksi sepak bola yang dilakukan diantaranya blocking, deflecting, atau pada kiper terdapat aksi catching, punching, ataupun tipping. Klasifikasi tersebut membuat pemahaman tentang aksi menjadi lebih sederhana dan mudah, terutama untuk mengenali apakah suatu aksi tersebut merupakan bagian dari momen bertahan ataupun menyerang. Sebagai contoh, saat kita membahas mengenai passing dan dribbling, kedua aksi sepak bola tersebut merupakan aksi yang terjadi pada momen menyerang, khususnya pada fase bangun serangan atau build up. Passing dan dribbling tidak akan dilakukan pada momen bertahan. Satu contoh lain, yaitu marking dan covering. Aksi marking dan covering adalah aksi yang berkaitan dengan momen bertahan. Marking dan covering tidak akan dilakukan saat tim sedang menyerang. Kesimpulannya, setiap momen dan fase permainan sepak bola memiliki aksi sepak bolanya masing-masing. Bagi seorang pemain, sangatlah penting untuk memahami aksi apa yang perlu dilakukan dalam setiap momennya. Pemain harus melakukan aksi yang tepat dengan tujuan utama untuk membantu keberhasilan tim dalam setiap momen, baik momen menyerang, bertahan, maupun transisi. Selama ini, kita sangat familiar dengan pendekatan sepak bola terisolir. Pendekatan sepak bola terisolir merupakan sebuah pendekatan yang membagi atau mengklasifikasi sepak bola ke dalam 4 elemen, yaitu teknik, taktik, fisik, dan mental. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka yang disebut teknik sepak bola adalah seluruh aksi dengan bola seperti passing, dribbling, kontrol, dan shooting. Sedangkan taktik adalah aksi tanpa bola atau aksi sepak bola yang dilakukan secara tim, seperti pressing, running into space, wall pass, switch play, compact, dan sebagainya. Lalu pada elemen fisik, pada elemen ini tidak berbicara soal aksi, tetapi soal daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan seterusnya. Begitu juga dengan elemen mental, seperti konsentrasi, determinasi, fokus, dan sebagainya. Pada pendekatan terisolir seperti demikian, terdapat kesan bahwa masing-masing elemen tersebut seperti berdiri sendiri dan tidak memperlihatkan keterkaitan satu sama lain. Klasifikasi tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya keliru, karena memang di dalam sepak bola terdapat keempat elemen tersebut. Pendekatan terisolir seperti itu mungkin dapat memberi manfaat untuk menilai kemampuan pemain, atau untuk mengecek kualitas pemain secara lebih detail. Terkadang, pemain memang membutuhkan treatment atau latihan khusus untuk meningkatkan kualitasnya dalam aspek-aspek tertentu. Namun, dalam praktiknya, sebuah aksi sepak bola pasti melibatkan keempat elemen tersebut secara sekaligus, baik teknik, taktik, fisik, maupun mental. Di sisi lain, aksi juga harus dilakukan dengan tempo tinggi sepanjang permainan
yang artinya juga melibatkan elemen fisik di dalamnya. Artinya, apabila kita melihat aksi sepak bola pada sebuah pertandingan secara lebih menyeluruh, maka menyebut passing sebagai sekedar teknik sepak bola merupakan pernyataan yang kurang tepat. Karena pada dasarnya, passing atau aksi-aksi sepak bola lainnya merupakan gabungan dari 4 elemen sekaligus, baik teknik, taktik, fisik, maupun mental. Aksi sepak bola disebut sukses jika aksi tersebut dapat membantu tim untuk mendapatkan tujuannya sesuai dengan momen yang sedang dihadapi, baik momen menyerang, bertahan, ataupun transisi. Dengan bahasa yang lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa setiap aksi sepak bola adalah alat untuk mencapai tujuan, dan bukan tujuan itu sendiri. Aksi harus berfungsi untuk meraih tujuan pada setiap momennya. Aksi passing misalnya, bukanlah bertujuan untuk sekedar passing atau sekedar memindah bola. Sebagai aksi dalam fase bangun serangan, passing punya tujuan untuk menciptakan peluang gol. Dalam hal ini, passing adalah alat untuk memprogresi bola ke depan, dengan cara melewati lawan atau menggerakkan lawan. Hal yang sama juga berlaku pada aksi-aksi yang lain. Seluruh aksi sepak bola haruslah fungsional sesuai momen dan fase permainan sepak bola. Semua aksi sepak bola dalam defending misalnya harus berkontribusi pada rebut bola. Sebaliknya, semua aksi sepak bola dalam menyerang harus berkontribusi pada penciptaan gol. Apabila kita perhatikan, hal inilah yang terkadang luput dari pemain kita. Passing untuk sekedar passing atau dribbling untuk sekedar dribbling. Seringkali dalam sebuah pertandingan, kita melihat seorang pemain yang mungkin memiliki kualitas teknik dribbling yang bagus, namun sayang, tidak diikuti dengan kualitas yang baik pada elemen lainnya. Misalnya taktik dan mental. Hal tersebut membuat dribbling yang dilakukan pemain tersebut menjadi sia-sia dan menyebabkan kegagalan dalam momen menyerang. Kesimpulannya, kualitas sebuah aksi sepak bola sangat ditentukan oleh kualitas 4 elemen secara keseluruhan. Kurangnya kualitas dari salah satu elemen tersebut dapat menyebabkan aksi sepak bola yang dihasilkan menjadi tidak produktif. Setiap pemain harus meningkatkan kualitasnya di semua elemen, baik teknik, taktik, fisik, dan mental, agar mampu menghasilkan aksi sepak bola yang fungsional dan produktif.